Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Malam hari ini lagi dan lagi kita akan dengar firman Tuhan. Saya percaya ini menjadi kesukaan bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, dengan bersyukur kami menghampirimu, berkati tanah hati kami malam ini. Dan urapan-Mu menjadi bagian atas kami dimanapun umat-umat-Mu berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja membuka di dalam Yunus pasal 2 ayat pertama sampai 10. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu, dan apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Apabila kita akan melihat lebih jauh dari pasal 2 ini, mari kita kembali terlebih dahulu ke pasal 1 yang menuliskan bagaimana Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Bisa dikatakan ia menentang Tuhan yang mengakibatkan ia harus menanggung resiko dari apa yang dilakukan. Yunus dicampakkan ke dalam laut atas seizin Tuhan. Ia ditelan seekor ikan besar. Secara akal, kondisi seperti ini pasti selesai, tamat, mati. Namun, apabila kita tadi sudah menyimak bersama dari pasal 2, Yunus mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga dalam ayat yang pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Meskipun di tempat yang sangat tidak lazim, tidak biasa, karena di dalam perut ikan, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Artinya, Tuhan mau kita selalu membangun suatu hubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Tidak hanya pada satu tempat. Karena apa?
kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan satu ruang. Tetapi kehadiran Tuhan ketika saya dan saudara bersekutu, membangun suatu hubungan dengan Tuhan, maka Dia dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, Dia hadir. Dalam ungkapan Yunus yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam kesusahannya, ia berseru dan Tuhan menjawab. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengar suaraku. Bahwa Tuhan menyelamatkan ketika Yunus berseru. Doa yang lahir dari hati dengan penuh penyesalan yang dinaikkan Yunus kepada Tuhan. Dia juga menunjukkan kesadaran bahwa dirinya berdosa. Ia pasrah menanggung hukuman dari perbuatan yang ia lakukan, yaitu mengingkari panggilan Tuhan atas kehidupannya. Makanya ia sadar bahwa apa yang dilakukan atas dirinya merupakan suatu anugerah. Karena ia diselamatkan dari maut. Maka kita dapat melihat dari doa ucapan syukur Yunus ini, apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam keadaan sulit atau situasi buruk, jangan sampai kita berputus asa. Tetapi tetaplah berseru kepada Allah dalam kesetiaan. Ayat kedua tadi kembali, dalam kesusahanku aku berseru. Dan dikatakan, engkau telah mendengar suaraku. Dalam ayat yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Ya. Jadi dalam keadaan situasi sulit, buruk sekalipun, jangan berputus asa, tetapi tetaplah berseru menaikkan doa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong. Bukan kemampuan, bukan kekuasaan, bukan kekuatan, tetapi hanya Tuhanlah yang dapat menolong. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Di tengah pergumulan atau kesulitan, teruslah berseru kepada Allah dan yakinlah bahwa Ia mendengar seruan kita. Ya, selama Dia dekat, masih dekat, mari terus dekati Dia dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari di dalam Yunus pasal 2, bagian yang sudah kita baca ini, ingat bagaimana ia dapat menolong kita dengan caranya. Ya, bagaimana ia dapat menolong kita dengan caranya? Secara akal tidak mungkin. Sudah dibuang ke dalam laut, dimakan ikan besar pula.
tetapi Dia punya caranya untuk menolong kita. Dia yang telah mengangkat kita dari maut, dan Dia tidak pernah terpaksa menolong kita. Karena Ia lakukan itu karena Ia mengasihi kita semua. Kalau pertolongan manusia mungkin bisa terpaksa. Tetapi kalau Tuhan menolong saya dan saudara, Dia nggak pernah terpaksa. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, biarlah kalaupun saat ini engkau ada dalam keadaan sulit, jangan berputus asa. Ingat bagaimana Ia dapat menolong kita dengan caranya. Ia memberikan yang terbaik bagi kita. Ada masanya terasa sulit, namun jangan jemus-jemu, berseru, dan menantikan pertolongan Tuhan dengan setia dan tekun. Karena Tuhan tidak pernah salah atas segala perbuatan-perbuatannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Mungkin malam ini ada di antara umat-Mu yang berputus asa karena situasi yang sulit, tetapi tambahkanlah kekuatan. Nyatakanlah pertolongan-Mu atas umat-umat-Mu. Biarlah lawatan-Mu menyembuhkan apabila ada di antara umat-Mu yang sakit. Keadaan yang sukar tidak membuat kami lemah, tetapi kami ditolong oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Malam ini pun kami berdoa untuk negeri kami. Tuhan, kami bawa negeri kami ke dalam tangan-Mu. Berkati keamanan, perekonomian, pemulihan atas negeri kami. Atas situasi yang sedang terjadi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih. Ini doa kami malam hari ini. Berkat-Mu ada atas kami. Sukacita-Mu menjadi bagian bagi kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.